Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Fatmawanti akan menjelaskan peta konsep yang telah saya buat, yaitu tentang proses pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib, serta perluasan wilayah pada masa kedua khalifah tersebut. Ya, langsung saja yang pertama yaitu proses pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Awal mula pengangkatan beliau yaitu bermula saat sebelum Khalifah Umar bin Khattab wafat. Khalifah Umar bin Khattab telah memilih 3 calon anggota, 3 calon pengganti beliau, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Khalifah Umar bin Khattab juga berpesan kepada ketiganya apabila kelak salah satunya terpilih menjadi khalifah, agar tidak mengangkat kerabatnya sebagai pejabat. Selain memilih 3 orang calon penggantinya, Khalifah Umar bin Khattab juga telah membentuk Dewan Formatur yang bertugas untuk memilih calon penggantinya kelak, yang biasa disebut dengan Dewan Syuro. Dewan Syuro terdiri dari 6 anggota, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, dan Abdurrahman bin Auf dan Abdullah bin Umar sebagai anggota namun tidak memiliki hak pilih. Terdapat 3 mekanisme pemilihan. Yang pertama yaitu yang ditetapkan sebagai khalifah adalah yang mendapatkan suara terbanyak dari anggota Dewan Syuro. Yang kedua, apabila suara berimbang, maka yang berhak menentukan adalah Abdullah bin Umar. Dan mekanisme yang ketiga yaitu apabila ketentuan Abdullah bin Umar tidak diterima, maka yang diterima adalah calon pilihan Abdurrahman bin Auf. Dan apabila masih ada yang tidak terima, maka yang menentang tersebut akan dibunuh. Abdurrahman bin Auf meminta pendapat kepada anggota Dewan Syuro dengan menemuinya secara pribadi, yang menghasilkan yaitu 2 kandidat, Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Ketika permintaan pendapat Abdurrahman bin Auf terhadap Utsman dan Ali, mereka terjadi saling ketika Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Ali dan Utsman, mereka saling bersilang pendapat. Ali memilih Utsman, sedangkan Utsman memilih Ali untuk menjadi khalifah. Karena hal tersebut, akhirnya Abdurrahman bin Auf bermusyawarah dengan para pembesar selain dari anggota Dewan Syuro, yang memunculkan 2 kubu, yaitu kubu Bani Hashim mendukung Ali bin Abi Thalib, sedangkan kubu Bani Umayyah mendukung Utsman bin Affan untuk menjadi khalifah. Dari hal tersebut, Abdurrahman bin Auf langsung menanyakan kepada Ali dan Utsman secara bergantian. Kepada Ali, Abdurrahman bin Auf bertanya apakah Ali sanggup untuk menggantikan jabatan Khalifah Umar bin Khattab. Ali menjawab bahwa dirinya akan berlaku sesuai dengan pengetahuannya dan kemampuan yang dimilikinya. Kemudian Abdurrahman bin Auf berganti bertanya kepada Khalifah Utsman bin Affan, apakah beliau sanggup untuk menjadi khalifah selanjutnya. Dengan tegas, Khalifah Utsman bin Affan menjawab, "Ya, saya sanggup." Kemudian Abdurrahman bin Auf langsung membaiatnya, kemudian diikuti dengan sahabat-sahabat yang lain. Untuk yang selanjutnya yaitu proses pengangkatan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah keempat sekaligus khalifah
terakhir pada masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Awal mula pengangkatan beliau terjadi setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan pada malam Jumat 18 Dzulhijjah 35 Hijriah. Ali bin Abi Thalib dibaiat menjadi khalifah tanpa melalui musyawarah Dewan Syuro. Awalnya Ali sempat menolak untuk dibaiat, namun para kaum muslimin mendesak beliau karena menganggap bahwa tidak baik untuk kekosongan kepemimpinan dan menganggap Ali bin Abi Thalib lah yang pantas untuk melanjutkan kekhalifahan. Seorang muslim pertama kali yang membaiat Ali bin Abi Thalib adalah Al-Ashitar An-Nakhai dan diikuti muslim yang lain pada Kamis 24 Dzulhijjah 35 Hijriah. Keesokan harinya pada hari Jumat 25 Dzulhijjah Ali bin Abi Thalib naik ke mimbar Jumat dan kaum muslimin yang belum sempat membaiatnya kemarin berbondong-bondong untuk membaiat beliau. Pada saat itu yang pertama kali membaiat adalah Talhah bin Ubaidillah dan diikuti oleh Zubair bin Awam. Sampai akhirnya terdapat sahabat senior seperti Sa'ad bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu Abdullah bin Umar tidak ikut membaiat beliau dan masih banyak lagi yang tidak membaiat beliau, sehingga muncullah dua golongan yang memicu perpecahan, yaitu kaum Syiah yang mendukung Ali bin Abi Thalib dan kaum Khawarij yang keluar dari aliran Ali bin Abi Thalib. Baik, yang kedua yaitu perluasan wilayah pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, perluasan wilayah pada masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan khalifah yang menjabat paling lama, yaitu 12 tahun dari tahun 24 Hijriah sampai 36 Hijriah. Beliau dikenal sebagai pribadi yang lembut, bijaksana, dan berpendirian teguh. Seperti halnya khalifah sebelumnya, beliau melakukan berbagai perluasan wilayah hingga keluar Jazirah Arab. Pada tahun 24 Hijriah, beliau mengirimkan pasukan tentara Islam ke wilayah Azerbaijan dan Armenia di bawah pimpinan Al-Walid bin Aqabah. Wilayah itu berhasil ditaklukkan karena para pemimpinnya telah mengingkari janji atau mengkhianati janji terhadap perjanjian dengan kaum muslimin pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Para rakyat di wilayah tersebut juga takluk begitu saja karena mereka menyadari bahwa para pemimpin mereka lah yang telah berbuat kesalahan. Pada tahun 25 Hijriah, Iskandariyah di Mesir juga berhasil ditaklukkan karena alasan yang sama, yaitu para pemimpinnya mengingkari janji terhadap perjanjian dengan kaum muslim. Pada tahun 26 Hijriah, sebanyak 3.300 pasukan muslim berhasil menaklukkan wilayah Sabur yang dipimpin oleh Utsman bin Abil Ash. 1 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 27 Hijriah, Khalifah Utsman mengutus Abdullah bin Abi Sarah untuk menaklukkan wilayah Afrika Utara. Pada saat itu, pasukan muslim berjumlah 20 orang dan pasukan lawan berjumlah 6 kali lipatnya, yaitu 120.000 orang. Meskipun demikian, pasukan muslim berhasil menumpas raja Afrika, yaitu Raja Berber pada saat itu, dan kaum muslim berhasil menaklukkan Afrika Utara. Setelah kejadian tersebut, kaum muslim juga memiliki misi untuk membebaskan kawasan Andalusia atau Spanyol.
Pada tahun 28 Hijriah, pasukan Muslim dapat menaklukkan Pulau Siprus di bawah pimpinan Muawiyah bin Abi Sofyan. 1 tahun berikutnya, Abdullah bin Amir memimpin pasukan Muslim hingga berhasil menaklukkan kerajaan Persia. Tahun 30 Hijriah, Tibrista berhasil ditaklukkan oleh tentara Muslim. Pada tahun 31 Hijriah, pecah peperangan Zatus Thawr. Muawiyah bermisi untuk menyerang daerah-daerah Romawi sampai ke Konstantinopel. Di tahun yang sama, pasukan Muslim di bawah pimpinan Ibnu Amir berhasil menguasai wilayah Marwarus, Tolikon, Fariab, Jauzjan, Taksartan, dan pasukan Muslim berhasil menguasai sebagian besar wilayah di luar Jazirah Arab. Dengan hal tersebut, pada masa ini disebut atau digadang-gadang sebagai masa kemenangan umat Islam. Umat Islam mencapai peradaban yang sangat maju dan wilayah kekuasaannya sangat luas. Umat Islam juga disegani oleh para negeri adidaya saat itu seperti Romawi, Persia, dan Turki. Yang kedua yaitu perluasan wilayah pada masa Ali bin Abi Thalib. Sebelumnya, saking banyaknya wilayah Islam atau perluasan wilayah yang terjadi pada masa khalifah sebelumnya yaitu Khalifah Utsman bin Affan, pada masa akhir-akhir pemerintahannya terjadi banyak konflik. Jadi, pada masa Ali bin Abi Thalib dipenuhi berbagai konflik. Khalifah Ali bin Abi Thalib menjabat selama 5 tahun. Pada masa itu tidak terjadi sama sekali perluasan wilayah karena banyak terjadi peperangan, bahkan banyak terjadi peperangan antar umat Islam sendiri. Baik, nama saya Muhammad Sahal Alifi akan menjelaskan tentang pendewanan dan penetapan Mushaf Utsmani. Yang pertama, penduduk Syria. Yang kedua, penduduk Khaufah. Yang ketiga, penduduk selain Syria dan Khaufah. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama. Yang pertama, penduduk Syria membaca Al-Quran menurut Ubay bin Ka'ab. Terus yang kedua ini Khaufah membaca Al-Quran menurut Abdullah bin Mas'ud. Dan pendudukan lain selain Syria dan Khaufah ini Al-Quran menurut Abu Musa al-Asy'ari. Terus Utsman membentuk sebuah tim untuk menyalin membukukan ke dalam suatu mushaf yang diketuai oleh Zaid bin Sabit dan disebut dengan Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahsunatuz Zahra akan menjelaskan tentang kekacauan dan konflik politik masa Ali bin Abi Thalib. Kekacauan dan konflik politik masa Ali bin Abi Thalib. Masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Utsman membawa warisan konflik tersebut. Umat Islam sebenarnya berharap agar konflik di masa Utsman selesai di tangan khalifah baru. Namun harapan umat Islam keliru. Justru pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib diwarnai banyak konflik antar para sahabat. Tentu saja konflik tersebut tidak terlepas dari pertikaian antar para sahabat yang terjadi pada masa kekhalifahan sebelumnya. Sebab para umat Islam sejak kepemimpinan Utsman telah
menjadi beberapa kelompok. Tidak berlebihan jika kelompok ini disebut sebagai kelompok politik sebab gerakannya memang berkaitan dengan kebijakan politik dan kekuasaan. Ironisnya, setiap kelompok politik tersebut merasa berhak menjadi penguasa. Mereka merasa paling berhak menjadi pemimpin, sedangkan kelompok lain tidak layak memimpin. Faktor penyebab konflik. Yang pertama, kelompok yang melakukan demonstrasi Khalifah Utsman bin Affan ikut membaiat Ali bin Abi Thalib, termasuk orang yang membunuh Utsman dan provokator demonstrasi. Mereka memikul tanggung jawab kericuhan dan kekacauan tersebut. Oleh sebab itu, keikutsertaan mereka dalam pemilihan khalifah menyebabkan terjadinya kekacauan besar. Tujuannya agar para pemberontak yang telah membunuh Utsman dapat ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun kondisinya tidak memungkinkan sehingga para demonstran Utsman pun ikut dalam pembaiatan Sayyidina Ali. Sehingga ada dua kelompok yang punya kepentingan yang berbeda di bawah kepemimpinan Ali. Yang kedua, sikap netral para sahabat senior dalam pembaiatan kepada Ali. Sikap netral ini memang menurut mereka merupakan niat baik dengan tujuan mencegah timbulnya fitnah. Tetapi ternyata berakibat fatal karena menimbulkan fitnah baru. Para sahabat Nabi itu adalah tokoh yang paling berpengaruh, berwibawa, dan menjadi panutan sebagian besar umat Islam. Ribuan orang menaruh kepercayaan kepada mereka. Karena itu, sikap netral dan memisahkan diri dari Ali telah menimbulkan keraguan di hati orang banyak pada saat umat harus bersatu dan membantu memulihkan suasana bersama Ali untuk mengembalikan perdamaian dan keamanan. Namun hal itu tidak terjadi. Yang ketiga, munculnya tuntutan terhadap pelaku pembunuhan Utsman bin Affan oleh kelompok Aisyah, Tolhah dan Zubair di satu sisi dan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan di pihak lain. Tuntutan ini bukanlah hal yang sepele, sebab bagi kelompok ini menuntut keadilan kepada pemerintah Ali dianggap sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Karena kondisi Ali yang tidak memungkinkan untuk mengamini tuntutan, maka terjadilah perang yang menyulut antar kelompok, seperti kelompok pemerintahan Ali yang dilawan oleh kelompok Aisyah dan Zubair. Lalu dilanjutkan dengan perlawanan Muawiyah terhadap Sayyidina Ali. Karena masing-masing kelompok memiliki pengaruh dan dana untuk memberontak, mereka pun berani berperang melawan pemerintahan Ali. Setiap kelompok memiliki dalil sendiri, sehingga tindakannya dianggap sebagai suatu kebenaran, dan yang dilawannya memang layak untuk disalahkan. Perang pun tak dapat dihindari. Jika hari ini perbedaan pandangan dalam politik hanya berujung pada saling menghina dan bisa jadi berlanjut di meja hijau, maka dulu orang Islam jika bertikai bisa sampai peperangan. Tak peduli meski harus menghilangkan ribuan nyawa orang. Betapa peristiwa ini menjadi insiden buruk bagi politik umat Islam yang baru saja dibangun sejak zaman Rasulullah. Sejarah kelam ini semoga bisa menjadi teladan bagi kita bahwa politik kekuasaan merupakan penyebab perpecahan. Permasalahan masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini terjadi beberapa perang, yaitu perang Jamal, perang Siffin, dan perang Nahrawan. Perang Jamal disebut dengan perang unta karena Khalifah Ali melawan Aisyah. Perang Jamal ini terjadi pada tanggal 11 Jumadil Akhir 36 Hijriah atau Desember 657 Masehi. Perang ini berasal dari perbedaan pendapat antara Sayyidina Ali, Muawiyah, Talhah, Zubair, dan Aisyah dalam penyelesaian kasus pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Muawiyah bin Abu Sufyan, seorang gubernur Syam yang tidak membaiat Ali sebagai khalifah. Ia menuntut darah Utsman kepada Ali, sedangkan Ali tidak menjadikan masalah ini sebagai prioritas. Oleh karenanya, orang-orang Syam tidak taat lagi kepada Ali, dan Muawiyah memisahkan diri dari khalifahnya.
Dari kejadian itu, Ali segera memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah. Ali menuju Kufah dengan 7.000 orang, sedangkan pasukan Aisyah sekitar 30.000 orang. Pada saat itu juga, Aisyah yang disertai oleh Jubah dan Talhah serta kaum muslimin dari Mekah juga menuju Basrah untuk menetap di sana. Mereka sampai di sana dan menguasai Basrah. Bahkan mereka berhasil meringkus para pembunuh Utsman. Mereka mengirimkan surat ke beberapa wilayah untuk melakukan hal yang sama. Ali pun mengubah rute perjalanan dari Syam ke Basrah. Kemudian beliau mengirimkan beberapa utusan kepada Aisyah dan orang-orang yang bersamanya, lalu menerangkan dampak negatif dari apa yang mereka lakukan. Mereka puas dengan apa yang dikatakan oleh Ali, dan mereka kembali ke Basra untuk melakukan kesepakatan damai. Dalam hal itu, Abdullah bin Sabah beserta pengikutnya menyimpang merasa ketakutan dan mereka berpikir pertempuran harus terjadi antara kedua pasukan. Kembali mereka menyebarkan api perang di antara kedua pasukan terlibat pertempuran yang sangat sengit. Ali tidak berhasil menghentikan peperangan ini. Pertempuran terjadi demikian sengitnya di depan unta yang membawa tandu Aisyah. Pasukan Basrah kalah dalam peperangan ini. Ali memperlakukan Aisyah dengan baik dan mengembalikannya ke Mekah. Pada perang Jamal ini banyak kaum muslimin yang terbunuh. Sebagian sejarawan menyebutkan ada sekitar 10.000 orang yang terbunuh. Perang Jamal adalah orang yang pertama kali terjadi antara sesama kaum muslimin. Peperangan ini merupakan salah satu tragedi yang paling menyedihkan dalam sejarah umat Islam. Karena Ali bertempur melawan Aisyah yang tidak lain adalah istri Rasulullah sekaligus ibu mertuanya. Selain itu, juga dua sahabat Nabi yaitu Talhah dan Jubair yang gugur dalam peperangan itu. Yang kedua, Perang Siffin. Perang Siffin terjadi pada 37 Hijriah atau 657 Masehi. Perang ini terjadi antara Sayyidina Ali dan Muawiyah di suatu tempat di Irak dan berbatasan dengan Syria bernama Siffin. Perang ini disebabkan komplain Muawiyah atas ketidakberesan penyelesaian kasus pembunuhan Utsman dan didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi yang merasa kehilangan penduduk dan kejayaannya. Untuk mengatasi pertentangan antara dirinya dengan Muawiyah, Ali berusaha mengedepankan perdamaian dengan Muawiyah. Ali menulis surat kepada Muawiyah sebagai sarana untuk mencari solusi. Namun, yang diharapkan Ali tidak menghasilkan. Awalnya, pernyataan perang dari Khalifah Ali tidak dianggapi oleh para sahabat dan juga umat pada umumnya. Karena itu, Ali berusaha duduk persoalan dan menjelaskan kelanjutannya kedudukan kaum muslimin. Sementara itu, Muawiyah mempertimbangkan usulan damai dari Ali. Habis waktunya sebab malam terakhir bulan Muharram. Muawiyah mengusulkan dan meminta pendapat Amru untuk menyusun taktik selanjutnya. Namun Amru mengusulkan agar Muawiyah memegang Al-Quran sebagai tanda menghentikan perang dan hukum Al-Quran yang akan menentukan selanjutnya. Diperkirakan korban yang ditimbulkan cukup besar. Dari pihak Ali gugur 25.000 orang, sedangkan dari pihak Muawiyah 40.000 orang. Yang ketiga, Perang Nahrawan. Penyebab perang Nahrawan yaitu orang Khawarij adalah orang yang berada di pihak Ali yang melakukan pemberontakan kepada Ali setelah terjadinya arbitrase dan mencopotnya dari kekuasaan dengan alasan bahwa dia menerima tahkim. Anehnya, kebanyakan dari mereka telah mendesak Ali untuk menerima tahkim tersebut.
Namun setelah itu meminta Ali untuk memerangi Muawiyah kembali. Namun Ali menolak, dan mereka pun menyingkir ke kawasan Harura dan terus melancarkan perang. Semakin lama semakin banyak dan terkumpul di Nahrawan. Mereka mulai membunuh kaum muslimin dan menebarkan kerusakan di muka bumi. Khalifah Ali dihadapkan pada dua lawan, yaitu Muawiyah dan kaum Khawarij. Kaum Ali disibukkan dengan melawan Khawarij yang berjumlahnya sekitar 12.000 orang. Pasukan Khawarij dikalahkan oleh pasukan Ali bin Abi Thalib ketika bertempur di Nahrawan. Tahim Siffin dan perpecahan umat Syiah, Khawarij, dan pendukung Muawiyah. Yang pertama, Tahim Siffin. Setelah sekian ribu orang meninggal, akhirnya perang Siffin ini berakhir dengan proses negosiasi dan arbitrase yang lebih dikenal dengan Tahim. Masing-masing pihak mengutus juru damai. Dari pihak Khalifah adalah Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan dari pihak Muawiyah, Amr bin As. Ali bin Abi Thalib kembali ke Kufah dan Muawiyah kembali ke Syria. Keduanya menunggu hasil perdamaian di suatu tempat yang bernama Daumatul Jandal, yang bertujuan untuk mencari upaya-upaya menghabiskan permusuhan dan mengembalikan keamanan. Dalam perundingan ini, Amr bin As berhasil menjalankan siasat sehingga menghasilkan keputusan. Ali bin Abi Thalib turun dari kedudukannya dan Muawiyah Ali bin Abi Sufyan diberhentikan. Yang kedua, perpecahan umat Khawarij, Syiah, dan pendukung Muawiyah. Hasil Tahim yang dilakukan oleh Abu Musa dan Amr bin As sangat mengecewakan bagi pasukan Ali. Oleh karena itu, pendukung Ali bin Abi Thalib terpecah menjadi dua. Kelompok pertama, kelompok yang tetap mendukung Ali bin Abi Thalib yang disebut dengan kelompok Syiah. Kelompok yang kedua disebut dengan kelompok Khawarij, yaitu kelompok yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Kelompok yang ketiga, kelompok yang tetap mendukung Abu Sufyan. Kelompok Ali yang sangat kecewa pada hasil Tahim berkumpul di Mekah dan melakukan kesepakatan yang dipimpin oleh Abdurrahman bin Muljam al-Maridi, Al-Baq ibn Abdullah al-Tamimi, dan Amr bin Bakir al-Tamimi untuk menentang kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah.